Sud. Ini ketinggian jembatan Batra yang kurang lebih 100 meter ke tengah laut ya. Ketinggiannya kurang lebih 3 meter ya. Jadi ini lokasi yang rencana mau dibangun jembatan Batra. Jadi untuk pabrik kertas sebenarnya ini terang cuacanya, cuma ada kelihatan di tengah laut sana berupa pabrik kertasnya ya. Cuma tidak kelihatan, mumpung ini agak mendung sedikit ya. Padahal kelihatan kalau dengan mata itu kelihatan pabrik kertasnya itu. Jadi katanya dari Palembang sampai ke pabrik kertas itu sudah tersambung jalannya. Tinggal jalannya dari pabrik kertas ke sini yang belum ya. Belum tersambung maksudnya ya. Jadi ini lebih dari video shoot, jadi saya langsung video semuanya lah ya. Berhubung saya lewat dari 1 menit nanti video shootnya ya. Jadi kembali lagi pemandangan sekitar Pantai Sebagin ya. Dan ini bekas yang ditembok kurang lebih 100 meter tanah untuk jembatan Batra. Jadi tidak ada pengerjaan ini ya. Jadi sebenarnya untuk 7 kilo ke pabrik kertas itu bisa dibangun di Taru Batu Gunung ya. 7 kilo batu gunung ya, seperti penghalang ombak, bisa dibangun saja sebenarnya. Contoh saya lihat yang jalan ke Pulau Besar yang menara peninggalan Belanda itu ditaruh dengan batu-batu kayak gini untuk jalannya bisa ya. Jadi lumpurnya itu dikasih begitu. Tapi kalau pemerintah mau cepat dibangun itu gampang, kerjasama dengan orang China, dibangun pakai pon ya, gampang sebenarnya. Cuman cukup sekitar 7 kilo saja, ini sudah menyambung ke Palembang, daratannya sudah ada semua ya. Berhubung dari pabrik kertas itu sampai ke Palembang jalannya sudah selesai dibangun, kalau kita lihat media-media ya. Mungkin tidak salah itu dan benar ya. Jadi Bangka ini baru bagus dibangun kalau Bangka ini tembus ke Palembang jalan darat satu. Kedua, Bangka tembus ke Belitung jalan daratnya. Ketiga, Bangka tembus maksudnya dari Pelabuhan Belinyu tembus ke Bangke. Terus habis itu dari Sadai tembus ke jalan daratnya ke Lepar. Dari Lepar tembus ke Pelapan. Dari Lepar tembus ke Pongo. Dari Tanjung Pura tembus ke Pulau Nangka. Itu jalan yang harus dibangun, jalan daratnya oleh pemerintah. Kalau dibangun semuanya selesai, itu saya percaya bahwa Bangka akan menjadi salah satu tempat yang terfavorit di Indonesia dan menjadi ideal, seperti bisa mengalahkan Singapura, Malaysia atau Jakarta ya. Itulah yang perlu Bangka ini dibangun, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya. Kalau dia sempat membangun, maksudnya kalau dia bisa membangun itu luar biasa ya untuk potensi Bangka ini. Bayangkan ya, sebenarnya Bangka ini cukup luas ya, dia punya daratan ya, memang dikelilingi oleh laut. Jadi hasilnya juga luar biasa, hasil bumi, hasil nelayan itu luar biasa. Hasil pertanian luar biasa kalau bisa diolah oleh satu gubernur atau oleh presiden. Jadi sebenarnya
Presiden belum membangun yang saya sebutkan tadi ya. Itu kekurangannya ya selama menjadi presiden yang presiden sebelumnya ya. Jadi kekurangan untuk di Bangka itu satu. Kedua, pabrik sawit yang harus dibangun ya, pabrik sawit yang besar ya. Ketiga, itu pabrik karet juga yang harus dibangun besar ya. Kalau pabrik timah sudah ada smelter 1 triliun. Pabrik lada satunya ya, pabrik lada juga harus dibangun ya. Sehingga harga karet, harga sawit, harga timah, harga lada bisa naik. Kalau untuk nelayan ini lautnya ini kaya dengan ikan udang dan ikan-ikan impor ya. Jadi sebenarnya perlu kapal isap sana 5 kilo dari pantai baru bisa mengambil timahnya ya. Jadi selain dari 5 kilo jangan kalau bisa ya, untuk wisata, untuk nelayan ya. Itu yang terpenting. Kalau masalah daratan ya, hutan lindung cukup satu kecamatan satu hutan lindung, tidak perlu banyak ya. Justru kalau bisa satu kabupaten cukup satu hutan lindung, sisanya itu diolah oleh pertanian atau diolah untuk wisata ya, lebih bagus ya. Kalau hutan bakau ya memang harus ya dipelihara hutan bakau atau pohon atap-atap yang ada di pantai itu kalau bisa jangan diganggu. Kurang lebih jarak 10 meter dari pantai ya, 10 atau 15 meter lah, itu jangan diganggu ya, karena penahan ombak. Karena seluruh Bangka ini ombaknya kalau dilihat ada yang besar ada yang kecil, jadi harus ada penahan ombak untuk pantainya, karena banyak pantai-pantai yang terkikis oleh pantai ya, yang tidak bisa diusahakan oleh pemerintah menahan ombak tersebut. Hanya dengan pakai batu granit saja yang bisa ya. Jadi pantai-pantai yang di Bangka sebagian yang belum diperbaiki dari kikisan ombak ya, itu perlu segera bikin penahan ombaknya ya. Itulah yang saya kasih masukan sama pemerintah, terutama jembatan Batra ini kalau bisa dibangun segera sampai selesai sana tadi ya. Itulah perekonomian untuk Bangka yang harus dilakukan ya. Jadi apa ini? Itu kelihatan sekali itu ya, pabrik kertasnya sana di tengah itu ya. Prediksi paling lama paling jauh itu 7 kilo. Cuman kalau itu jauhnya setara dengan kapal isap sana ya, kapal isap tambang timah itu. Jadi kapal isap tambang timah semua tuh di tengah-tengah laut itu ya. Jadi prediksi itu paling ya 5 sampai 7 kilo ya, sudah apa ya. Jadi alangkah baiknya pemerintah bangun ini jalan daratannya ya. Itu sangat penting ya. Saya sekianin dulu karena sudah saya video dan sudah saya kasih masukan untuk pembangunan tentang Bangka yang harus dibangun ya. Seperti ini. Saya penutupannya saya lihat lebih bagus yang mengarah ke laut ini kira-kira 100 meter ini jembatannya. Beda dengan yang di Bentol itu 500 meter ya, panjang pantainya mengarah ke laut ya, sudah dibangun gitu ya. Inilah ya, sekian, terima kasih, semoga Anda puas tontonnya dan informasi ya untuk tentang Bangka ya. Kalau saya ada kasih masukan terakhir, harga timah segera dinaikkan, harga 300, sawit 3.000, karet 10.000, lada 2 sampai 300.000. Itu yang penting dinaikkan ya. Yang penting utama yang menjadi pondasi bagi pembangunan Bangka, kemajuan Bangka, perekonomian Bangka, serta untuk ekonomi daya belinya
naik supaya inflasi bisa turun. Kalau sekarang inflasinya tinggi, saya nggak mau sebut berapa ya. Itu bisa dinilai ya. Daya belinya bisa lihat. Jadi berhubung satu lagi tentang BBM, bagusnya diterapkan dari pemilik SPBU mengurus semua aplikasi itu. Jadi yang si pembeli minyak tanpa harus ada aplikasi, itu yang bagus ya. Kedua, untuk gas LPG, jadi juga tanpa dibatasin pengambilan gas LPG, itu yang terpenting ya. Jadi masyarakat tuh bekerja dan melakukan aktivitas dengan baik tanpa ada gangguan ya. Pengambilan tambang timah juga kalau bisa itu bebas saja ya. Yang penting sudah diterapkan dari hutan bakau yang tidak bisa diganggu. Kedua ya, kalau di laut 5 kilo, kalau di darat ya kalau bisa jangan dekat rumah penduduk saja ya. Itu yang pentingnya ya. Jadi potensi bangka ini luar biasa, sebenarnya banyak sekali ya. Tinggal pemerintah bisa mengolah atau tidak ya. Saya sekianin dulu, semoga Anda puas nontonnya ya. Ini di pantai Sebagin, jembatan Batra Sriwijaya, pantai jembatan Batra Sriwijaya kalau nggak salah ya. Batra Sriwijaya kalau nggak salah saya ya. Itu saja ya. Ini video yang ke-10 lebih kalinya, entah 11 entah 12 ini ya. Jadi nanti saya tulis mungkin judulnya Jembatan Batra Sriwijaya dan calon presiden 2024 ya. Sekian, terima kasih.